jemaat yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dalam Pelita Hati. Kali ini kalau Bapak Ibu lihat, jemaat lihat di sini personelnya tambah banyak gitu. Udah ada keluarga Nugroho, sekarang keluarga Caning gitu ya, Ibu Linda melengkapi gitu ya personel kita. Mungkin minggu depan ada pasangan-pasangan yang mau ikutan lagi boleh gitu. Nanti saya juga cari pasangan lah, gitu. Gampang bisa diatur. Dan hari ini kita masih ada lanjutan Bapak Ibu dengan Pelita Hati sebelumnya, masih bicara soal mengoreksi hati kita. Karena itu kali ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk disapa oleh Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menguji hati kita, biarlah kita boleh benar-benar diperbaharui baik pikiran kita ataupun tindakan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang menyatakan, pujilah aku Tuhan. Sahabat Pelita Hati yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika yang lalu kita membahas pergumulan Daud yang luar biasa ketika dia berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenallah aku, pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ketika dia berkata, Tuhan selidikilah aku dan kenalilah hatiku,
Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan minta untuk menyelidiki dirinya, hatinya, realita hidupnya. Dan saya percaya sudah ketika Daud mengatakan itu, dialah orang yang mampu memeriksa dirinya sendiri, yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, kekurangannya, bahkan keberdosaannya, maka dia berkata, sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung dalam dosa. Tuhan, lihatlah aku, selidikilah aku. Dan disitulah kita belajar kemarin, saya berkata-kata dengan diri saya sendiri, untuk belajar seperti Daud. Betul kan? Kamu, Nathanael, sudah berbicara ya tentang siapa kamu, untuk belajar menyelidiki hatimu. Tapi satu hal, ada satu hal yang luar biasa yang Daud katakan lagi ya. Dia katakan apa? Mazmur 19 ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Oh saudara, ada satu hal ternyata ya, bahwa Daud bisa berkata, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Kemarin kamu kan sudah berbicara kan? Aku tanya kamu kan? Nathanael kan itu sudah bicara kan? Tapi itu ingat-ingat ingat ya, bukan cukup itu. Ada sisi lain yang belum pernah kamu lihat. Semua hal yang terjadi yang ada di dalam punggungmu itu ya. Oh ya. Coba lihat punggungmu ya, ayo. Coba. Loh, apa sih? Mampu yuk lihat punggung semua. Iya, gak bisa ya. Aku tahu ya bahwa dalam hidup itu ada satu titik gelap yang tidak engkau lihat, orang lain lihat. Dan itulah yang dikatakan Daud, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Maukah engkau titik gelapmu itu yang tidak you lihat, yang tidak kamu lihat Nathanael, tapi orang lihat, dan orang itu berbicara kepadamu. Maukah itu mengatakan itu? Itulah yang namanya blind spot yang ada di dalam dirimu. Blind spot, kalau secara anatomi tubuh kita, saat kita lihat di mata kita, ada satu titik dalam mata kita yang tidak bisa sensitif dengan cahaya. Itulah blind spot, kita tidak bisa melihat, ada kebutaan yang gelap. Lalu apa aplikasinya untuk kehidupan kita? Bagian kecil dari kehidupan kita yang terluputkan atau tidak bisa kita lihat dengan seksama. Secara frame garis besar, kita sebenarnya tahu siapa diri kita. Kita bisa melihat diri kita secara utuh. Tetapi jangan lupa, ada bagian-bagian kecil yang secara detail yang tidak terlihat. Bagian-bagian kecil yang kita susah dan bahkan tidak memahami. Mungkin karena kita tidak mau mencoba dan tidak mau tahu. Atau memang karena kelemahan kita, kekurangan kita untuk bisa memahami blind spot kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan,
supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Pendeta Nathanael, maukah aku buka blind spot-Mu? Apa? Aku akan membuka blind spot-Mu. Titik hitamku? Ya, Mengapa? agar engkau akan makin mengenal dirimu secara utuh. Hal-hal yang mungkin sangat tidak bisa engkau pahami. Bukankah selama ini aku baik sebetulnya? Blind spot, ada yang baik, ada yang kurang baik. Mari, aku bukakan blind spot-Mu. Bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari, Tuhan. Itulah blind spot itu. Ya, Oke. sosok pendeta Nathanael yang dikenal adalah selalu mau belajar untuk hal-hal yang baru. Ini baik sekali. Dia mau belajar saat dia bergaul dengan anak-anak remaja, dengan dunia yang berbeda. Dia selalu mau belajar agar bisa berkomunikasi, agar bisa berinteraksi dengan baik. Pendeta Nathanael juga seorang yang berkomitmen dengan tugas panggilannya sebagai seorang gembala, seorang hamba yang Tuhan pakai seumur hidupnya. Tetapi kita menyadari ada blind spot yang lain, titik-titik lemah yang mungkin tidak disadari. Seorang pendeta Nathanael kadang kurang perhatian. Mungkin dia berpikir, ini hal yang kecil, tidak perlu. Tetapi hal yang kecil itu kadang perlu untuk diperhatikan, sehingga boleh memberikan layanan yang seutuhnya, layanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maksudnya apa tuh? Kurang memberikan perhatian? Memberikan perhatian pasti ada, tetapi kadang-kadang ada hal-hal kecil yang mungkin bagi jemaat, bagi orang lain itu penting. Nah, pada titik inilah yang kadang-kadang kalau menurut Pak Nathanael itu kurang, tidak terlalu penting. Sudahlah, tidak apa-apa. Nah, di sanalah harus belajar untuk mendengarkan hal-hal yang kecil itu, hal-hal yang diungkapkan oleh siapapun yang ada di sekelilingmu, sehingga perhatian itu menjadi perhatian, menjadi berkat bagi seluruh jemaat, bagi setiap orang yang ada dalam kehidupan seorang gembala, seorang pendeta. Bisa, tolong kasih contoh hal yang kecil yang mungkin aku remehkan dan itu jadi titik gelapku, blind spotku. Contohnya, misalkan diambil dari kehidupan keluarga lah, dari kehidupan kecil, saat sebagai seorang istri atau sebagai anak-anak yang kadang-kadang menceritakan, Pak, aku lagi jengkel sama temanku nih. Kadang-kadang belum mendengar sudah, apalagi paling kamu. Nah, kadang-kadang cara meresponnya kurang mau mendengar hal-hal yang mungkin bagi anak-anak itu bukan hal yang kecil, tapi bagi seorang pendeta Nathanael itu dianggap sebagai hal yang kecil, sehingga terluputkan, sehingga suara hati apa yang mau diungkapkan itu akhirnya teredam kembali dan tidak pernah terungkapkan, dan itu akan bertumpuk-tumpuk dan jadi blind spot seterusnya. Oke, bagus. Blind spot yang selanjutnya mungkin terkait kadang kurang sabar untuk mendengar dengan tulisan, ya, dalam bahasa Inggris, mendengar dengan hati, mendengar dengan totalitas, mendengar dengan perhatian, bukan dengar-dengaran, tapi mendengar. Oke, aku dengarkan. Mendengar dengan hati kita, dengan penuh perhatian. Bukan berarti tidak pernah mendengar. Pendeta Nathanael mendengarkan banyak hal,
Tapi terkadang mungkin terkait dengan tadi yang hal-hal kecil, sehingga kurang mendengarkan. Sehingga saat yang tertangkap tidak seutuhnya, tetapi sepenggal. Dan itu menyebabkan terjadi miskomunikasi. Anggap kayak cuek begitu. Mungkin, tetapi bukan totalitas cuek. Tetapi harus belajar untuk mendengar dengan baik. Dengan hati kita, Berarti dengan juga sungguh-sungguh. gak sabar ya. Bisa juga. Ada waktu yang kadang-kadang mau tergesa-gesa dan juga mungkin timing yang tidak tepat ya. Lalu ya udah. Aku ngerti kok. Sehingga itu menutup apa yang ingin diungkapkan tidak terungkap. Benar sekali. Begitu ya. Ya. Dan itu menyakitkan ya. Bisa. Ya, Mungkin itu, bagi aku nggak menyakitkan ya. ya, itulah blind spot yang harus kita terus belajarlah untuk mengenal, belajarlah untuk memiliki keterbukaan untuk mendengar blind spot itu. Dan itu kalau banyak serius ya. Bisa serius. Tapi kalau kita memiliki hati yang terbuka, kita mau mendengar, kita mau memperbaiki, kelemahanmu adalah bagian dari doaku. Doa penuh kasih untuk engkau untuk makin dipakai Tuhan. Kebaikanmu menjadi inspirasi, menjadi berkat. Kelemahan kita, mari kita saling mendoakan. Engkau mendoakan kelemahanku, saya mendoakan kelemahanmu. Seluruh jemaat saling mendoakan. Setiap kita punya blind spot. Tetapi blind spot itu menjadi berkat bagi kita untuk saling memperhatikan. Maka aku pernah ngomong sama anak-anak, oke sekarang Papa diem. Papa kan diem, udah kamu bebas bicara apapun. Papa nggak akan cut. Papa mau tahu sebetulnya apa yang you inginkan. Ya, diam untuk mendengar dengan hati. Ya, itu ya yang Mas. Ya, diam untuk memberikan empati yang terbaik bagi setiap orang. Bukan hanya anak, istri, tapi seluruh orang yang ada di sekitar kita. Bagus, oke. Thank you. Ya. Yang lain ada? Cukup itu aja dulu. Oke. Itu yang coba aku akan jalani, aku belajar. Ya. Aku juga minta didoakan. Yang seperti firman Tuhan ketika Daud berkata, bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari. Kalau mau diterjemahkan, Tuhan bebaskanlah aku dari blind spotku, dari titik hitamku itu. Sehingga seluruh kehadiranku betul-betul jadi berkat. Baik keluarga, baik jemaat, siapapun. Saya mau belajar jadi orang yang terus terbuka dan Tuhan pakai siapapun untuk melihat apa yang ada di dalam diri saya. Makasih Linda, engkau lihat blind spotku dan berani ngomong, berani bicara, supaya aku juga boleh menjadi pokok doaku kepada Tuhan. Bebaskan aku ya Tuhan dari titik hitamku itu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya ketika banyak orang yang saling mendoakan, saling menguatkan, kehadiran saya, kehadiran kita semua jadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Ayo kita bertumbuh untuk mengenal anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi aku, juga Tuhan mengasihimu dan mengasihi semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan cinta kepada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dan Kau akan bebaskan. Aku yakin Tuhan Kau akan membebaskan dan terus membentuk aku untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Makasih Linda. 30 tahun pernikahan kita ya. Itu hadiah bagi kita sama-sama membangun keluarga yang Tuhan kehendaki. Thank you. Sisi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa
Walau dunia terlihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, inilah doa kita. Mari kita berdoa pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini yang aku mau. Selidikilah hatiku, bentulah aku, blind spotku, titik hitamku. Biarlah melalui orang lain yang Tuhan pakai untuk melengkapi diriku dengan lebih baik, untuk boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Ketika kami melihat kebenaran firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu sebenarnya membukakan diri kami yang luar biasa ya Tuhan, untuk semakin kami mengenal Engkau dan semakin tahu apa yang Engkau kehendaki di dalam diri kami.
Engkau ingin Tuhan hati kami betul-betul terbuka di hadapan-Mu. Engkau ingin ya Tuhan dalam hidup kami tidak penuh dengan kemunafikan, tapi kejujuran yang Engkau lihat dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami satu persatu semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk belajar seperti Daud. Belajar dengan kebenaran firman-Mu untuk berani berkata, Tuhan selidikilah aku. Tuhan pakailah orang-orang yang paling dekat dengan aku Tuhan. Baik itu suamiku, baik itu istriku, baik itu anak-anakku, baik itu orang tuaku, baik itu rekan kerjaku, dimanapun saja ya Tuhan, yang mengenal aku, yang dekat dengan aku, biarlah mereka ya Tuhan Engkau pakai untuk berbicara dan mengenal sebetulnya siapakah aku. Ajar aku Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau pakai mereka Tuhan untuk boleh membuat kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau pakai semua orang di luar diriku ya Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, boleh membenahi kehidupanku, kehidupan diriku sendiri ya Tuhan. Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang demikian. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpahi dalam hidup kami. Ketika kami semakin berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Pakai rekan-rekanku semua, siapapun pakai mereka Tuhan, untuk selalu mendoakan aku ya Tuhan, dan aku pun mendoakan mereka, sehingga gereja-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Kami ingin Tuhan seluruh jemaat GKI Sulung, seluruh jemaat umat Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pelita hati akan terus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh belajar bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai saudara, menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan inilah yang ku